Ini pick a card-nya, aku masih shuffling, jadi sambil aja ya. Ini nih temanya adalah energi asmara di 3 bulan pertama tahun 2019. Aku sambil shuffling. Nah, ini ada 6 kartunya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini selama aku kocok kartunya kalian pikir-pikir ya, sabar. Jadi pertanyaannya tadi, apa energi asmara di 3 bulan pertama tahun 2019? Kenapa 3 bulan pertama? Soalnya kalau misalnya aku bilang 1 tahun di 2019 itu kayaknya terlalu kelamaan ya, sedangkan aku perhatiin segala sesuatunya tuh berubah sekarang tuh cepet banget. Jadi rentang waktunya aku bikin pendek aja. Jadi biar kalian juga nggak terlalu deg-degan gimana, karena kalau misalnya nanti dapat sesuatu yang tidak terlalu tepat dengan pengharapan kan, setidaknya 3 bulan gitu ya. Berarti setelah bulan keempat pasti berubah. Di sini aku pakai 4 deck. Ntar kita lihat aja jadinya kayak apa. Soalnya aku sendiri belum pernah deh bikin energi-energi asmara begini. Oh ya, ini terima kasih buat, aduh aku lupa lagi namanya siapa. Jadi yang kasih ide pembacaan energi cinta atau energi asmara ini salah satu subscriber aku. Kapan gitu aku lihat komennya, dia bilang, "Kak, mau dong bacain energi cinta di tahun 2019." Nah, aku tuh kalau misalnya readingnya sifatnya general, itu kan umum banget ya, namanya juga energi cinta itu kan umum banget. Nah, itu aku masih bisa gitu ngebacainnya, masih enak di hati. Oke, udah siap? Siap, siap, siap. Tuh, waga, 4, 6. Dah. Oke. Coba ya. Ini yang kartunya yang pilih nomor 1. Di sini ada hearing messages from spirit, mendengar pesan dari alam semesta. Ada self talk, ini tentang cara kamu berbicara terhadap dirimu sendiri. Ada teamwork, ada open your heart. Bentar ya Pak, Bu, yang pilih kartu nomor 1. Jadi aku lihat kalian yang pilih kartu nomor 1 ini mungkin ada masalah dengan kepercayaan diri atau mungkin pernah trauma dengan relationship, ya. Makanya ada open your heart di sini. Kalian mungkin nggak percaya diri karena mungkin pernah mengalami bad relationship, jadinya kalian tuh cenderung merasa minder ya. Di sini mungkin seringnya merasa minder. Kalau orang sering merasa minder berarti dia merasa dirinya tidak cukup berharga, dirinya tidak cukup layak untuk dicintai atau menerima cinta. Nah, nanti di 3 bulan pertama tahun 2019 itu kemungkinan ada orang yang datang ke hidup kalian. Jangan parno dulu ya, ini kayaknya yang pilih kartu nomor 1 nih tipe orang yang kalau dideketin sama orang tuh suka curigaan. Jangan parno, karena nanti yang akan datang ke hidup kalian itu membawa membawa pemulihan jiwa. Tuh ada teamwork. Terimalah siapapun yang datang. Mau itu beberapa orang atau satu orang ya maksudnya. Oke, ini kan asmara ya. Aku nggak jadi, aku membatalkan kata-kata aku tadi beberapa orang. Aku lupa, ini asmara, jadi terimalah siapapun yang datang. Jangan kamu lihat tampilan luarnya, tapi lihat pakai hati,
Kalau seandainya hati kamu merasa damai di dekat dia, merasa merasa damai ya, coba buka hati sama dia. Aku tahu mungkin akan scary, tapi percayalah, cara kamu memulihkan hati itu adalah dengan membukanya, bukan menutup. Kalau kamu menutup hati, kamu nggak akan bisa sembuh dari luka-luka masa lalu itu. Jadi terima, belajar, karena di sini ada teamwork. Jadi relationship yang akan datang itu selain untuk membantu kamu pulih dari broken heart yang sudah-sudah, tapi juga untuk membantu kamu belajar tentang betapa berharganya diri kamu. Kamu akan diajari bagaimana punya mindset yang baik, punya cara pandang terhadap diri yang baik. Kamu juga akan belajar bahwa ada hal-hal yang kamu tanamkan di pikiran kamu terhadap diri dan terhadap orang lain itu mungkin sebenarnya keliru. Jadi relationship-nya itu nanti ke depannya sifatnya lebih untuk membenahi pola pikir, belajar, berkasih sayang dengan baik, dan ya nikmatin aja. So open your heart, jangan takut, oke? Nomor 1. Untuk yang pilih nomor 2, ada clean up your mess. Just be yourself. Ini Earth Angel, ada standing firm. Energi relationship atau love energy untuk 3 bulan di tahun 2019 ini akan membawa kamu kembali kepada dirimu sendiri dan kembali kepada hidupmu sendiri. Jadi untuk yang pilih nomor 2, seandainya sekarang kamu berangan-angan ingin punya pacar atau punya pasangan demi kehidupan yang lebih baik, dia tidak akan membuat seperti itu. Jadi, orang yang datang ke hidup kamu nanti atau relationship yang akan datang ini akan membawa kamu justru balik ke hidup kamu. Jadi, kamu tidak akan boleh lari dari apapun yang kamu hadapi sekarang dalam hidupmu. Jadi, misalnya, contoh ya, misalnya, ini biar gampangnya, kamu nggak suka nih sama orang tua kamu, misalnya, atau kamu nggak suka karena keluarga kamu tuh nggak happy, nggak harmonis gitu kan. Dan kamu berharap pengen nikah, jadi kamu bisa keluar dari keluarga kamu. Nah, itu adalah tujuan yang sangat tidak mulia, saudara-saudara. Karena relationship yang akan datang ini justru akan mengembalikan kamu ke dalam keluarga kamu. Gunanya apa? Supaya kamu membenahi itu, membenahi hidupmu, membenahi dirimu sendiri. Itu contoh. Contohnya kan tadi keluarga. Tapi di sini sih sebenarnya garis besarnya orang ini atau relationship yang akan datang ini tuh justru baik sekali ya, karena melalui relationship ini atau bersama orang ini kamu akan belajar melihat bahwa sebenarnya pilihan-pilihan hidupmu yang selama ini kamu pikir benar, kemungkinan itu hanya membuat hidup kamu berantakan. Jadi pasangan kamu yang akan datang ini dengan lembut akan membimbing kamu, bilangin, dibenahi itu kan nggak bagus kayak gitu, tuh kayak gitu. Dan dia juga tipe orang yang akan menerima kamu apa adanya. Jadi kamu itu dia itu bisa melihat banyak kesalahan kamu, tapi dia tidak akan judging. Justru dia tipe orang yang akan membuka mata kamu bahwa it's okay because everybody has this. Semua orang tuh punya mess-nya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan jadi diri orang lain, jadi diri kamu sendiri aja, sehingga kamu bisa menjalankan tugas kamu di muka bumi ini. Karena ini ada Earth Angel kan. Jadi di sini tuh juga dikasih tahu bahwa kemungkinan besar kalau ada relationship yang akan datang di tahun 2019 itu akan membawa kamu kembali ke jalur hidup kamu. Jadi misalnya kamu sekarang single nih ya, dan kamu ngerasa
stagnan atau hidupnya kok muter di situ-situ aja. Nah, nanti orang yang akan datang di hidup kamu ini akan mengembalikan kamu ke jalur yang benar, ke jalan kamu yang memang seharusnya kamu ada di situ. Dan dia juga akan mengajarkan kamu bagaimana untuk menjadi sosok yang kuat, menjadi sosok yang berani mempertahankan pendapat kamu, karena kamu yang pilih nomor 2 ini kemungkinan besar kamu orang yang sangat lembut dan biasanya takut berkata tidak. Sama dia kamu akan belajar untuk say no. Kamu juga akan melihat bahwa diri kamu itu sangat kuat, berani, dan ya, pokoknya relationship ini sangat membangun kamu lah. Membangun kamu menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada kamu yang sekarang. Jadi tahun depan itu kamu nggak cuma membenahi diri kamu, tapi kamu dikembalikan menjadi diri kamu sendiri, dan berada dalam diri kamu itu kamu menjadi kuat. Oke? Ini nomor 2. 3. Nomor 3 ini ada turn on the light. Very soon. Kok aku yang excited? Dragon Guide. Cherishing self. Energi cinta, energi asmara untuk yang pilih kartu nomor 3. Apa yang kamu impikan sekarang, ini kemungkinan ya, kemungkinan yang pilih kartu nomor 3 ini mungkin sudah punya pasangan, dan sama-sama ingin ke jenjang yang lebih serius, tapi sekarang kayak lagi pesimis gitu. Sekarang kayaknya, bisa nggak ya kita nikah, atau bisa nggak ya kita bersama sampai nanti. Jangan pesimis, karena di tahun depan jawabannya itu sangat positif dan tidak lama lagi karena ada kartu very soon. Cuman kalian harus berani. Kamu harus berani menghadapi apapun yang harus dihadapi. Dan buang segala kekhawatiran, buang segala keinginan untuk menjadi sempurna, kayak tadi kartu aku yang di weekly itu ya. Terimalah bahwa memang kesempurnaan itu nggak ada. Jadi supaya kamu bisa ke arah sini nih, apapun impian yang kamu ingin capai di tahun depan itu, kamu harus melepaskan sifat perfeksionis itu. Kamu harus bersyukur aja sama yang sudah kamu punya, dan pelihara sebaik mungkin apa yang kamu punya saat ini, sehingga di tahun depan itu energi positifnya tuh makin banyak, karena kamu nggak lagi merasa kekurangan, kamu sudah bisa memelihara cinta yang kamu punya, atau apapun yang kamu punya sekarang, dan energi positif itu akan terkumpul dan cukup untuk kamu untuk bekal menghadapi segala sesuatu yang harus dihadapi ke depannya. Jadi yang pilih kartu nomor 3, kalau kamu punya pasangan sekarang dan ingin misalnya ke jenjang yang lebih serius, jangan pesimis karena ada harapan ke sana. Dan untuk yang belum punya pasangan, yang pilih kartu nomor 3, kamu kemungkinan juga akan punya pasangan. Karena ada kartu very soon ini. Ini tentang, ini kartu yang menyatakan apapun yang kamu impikan itu akan terjadi dengan segera. Ya, cuman itu tadi pesannya. Harus tetap optimis, turn on the light, walaupun jauh kan nih dua orang ini jauh menatap cakrawala, tapi harus optimis. Harus optimis, di depan sana ada harapan, dan harus berani. Berani di sini apapun sikap atau tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai apa yang kamu perlukan itu kamu lakukan. Jangan takut. Oke? Itu yang nomor 3. Nomor 4. Yang pilih kartu nomor 4. Energi asmara kamu di 3 bulan pertama tahun 2019 ini mungkin akan membawa kamu
pergi keluar kota atau keluar negeri. Jadi untuk sekarang nih ya, ada kartu ini ya, angelic being. Talk about your feelings. Turn back. Launching your journey. Kemungkinan yang nomor 4 ini sekarang mungkin dihadapkan sama dua pilihan, yaitu memilih. Dua-duanya penting ya. Mungkin kamu memilih sesuatu yang hubungannya dengan tugas yang sangat besar, atau sangat penting, atau panggilan hati, atau itu ya, yaitu. Kemudian pilihan yang satunya kemungkinan tentang permintaan atau tuntutan dari masyarakat. Jadi dua ini nih membuat bingung, karena ini adalah panggilan hati, yang ini bukan panggilan hati, dan kamu ngejalaninnya, makanya kamu bingung. Nah, kartu ini muncul dan artinya kamu itu harus balik, jangan diterusin. Apapun yang kamu lakukan sekarang dan bikin kamu nggak happy, jangan diterusin. Nah, udah, nanti kan nggak bingung lagi ya. Nggak, sementara kalau misalnya kamu bingung nih, yang untuk yang nomor 4, jangan disimpan sendiri. It's okay to talk about it to your friends. Curhatlah, nggak apa-apa. Nanti di 3 bulan pertama tahun 2019 ini kemungkinan ada panggilan untuk pergi. Mungkin panggilan tugas atau dinas kerjaan gitu ya, atau mungkin diminta sama seseorang untuk pergi. Maksudnya ke tempatnya dia, mengunjungi dia gitu. Ini ada perjalanan soalnya. Nah, dalam perjalanan ini kamu akan bertemu seseorang, atau kamu akan berkenalan dengan seseorang. Dan aku lihat mungkin gak akan satu, tapi mungkin ini sih aku ngelihatnya bukan tipe relationship yang serius kayak tadi nomor 3 gitu ya, atau nomor 2. Aku ngelihat di sini nih lebih kayak kamu itu nanti mungkin malah sudah pergi-pergi ya, sudah mulai pergi-pergi, dan di setiap tempat itu kamu berkenalan dengan orang lain gitu kan, dan kamu menjalin friendship, hubungan, tapi ini sifatnya lebih unconditional love, karena kalau aku lihat di sini yang pilih nomor 4 ini, karena dia munculnya angelic being, sebenarnya soul kamu itu tidak sedang mencari romance pada saat ini, tapi soul kamu ini sedang menjalani tugas hidup kamu sendiri. Cuman namanya juga manusia kan, manusia itu kan rentan dengan sifat kesepian, makanya di setiap tempat ini nanti kamu akan punya orang-orang yang bisa berbagi kasih sayang dengan kamu. Itu dinikmatin aja. Itu adalah karunia Tuhan. Jadi jangan dulu berpikiran mau settle down ya. Jangan dulu berpikiran untuk menetap dan menikah, karena kamu itu masih harus jalan-jalan. Banyak orang yang butuh kamu, dan jangan khawatir sama kesepian. Jangan khawatir kekurangan cinta, karena ya aku bilang tadi, Tuhan itu maha baik. Di setiap tempat itu nanti kamu ketemu orang yang sayang sama kamu. Oke? 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Sudah. Nomor 5. Ada looking deeper, blossoming atau expansion, imagine, love your body. Nah, energi asmara 3 bulan pertama di 2019 untuk yang pilih kartu nomor 5. Kamu itu nantinya sebentar ya. Kamu itu nantinya akan ketemu sama orang yang challenging, menantang. Bukan menantang dalam segi ini orang itu ya, suka tantangan, enggak. Kemungkinan kamu akan ketemu orang yang sulit. Ini jangan diartikan negatif. Karena orang-orang yang didatangkan ke hidup kita itu adalah guru-guru yang sangat
mulia yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengubah sifat kita. Mungkin di 3 bulan pertama kamu akan berkenalan sama orang, atau mungkin kamu udah kenal orangnya sekarang dan nanti tahun depan makin dekat. Cuma orang ini tuh bikin kamu banyak triggernya gitu. Jadi banyak memicu emosi kamu. Sebenarnya kamu sayang dan sebenarnya dia masih bisa kamu handle gitu. Jadi nggak bikin stres juga. Cuman ketika emosi kamu terpicu sama dia gitu ya, kamu kayak dipaksa melihat bahwa masih banyak sifat-sifat kamu yang harus kamu ubah. Jadi dia itu didatangkan ke hidup kamu itu seperti kaca. Jadi kalau misalnya kamu sebel sama dia tuh kayak megang kaca, megang cermin, lalu kamu akan lihat sebenarnya kamu sebel sama diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu menuding dia sebagai orang yang gak punya tujuan hidup gitu, contohnya, kamu tuh ya jadi ini gak punya tujuan hidup banget sih jadi orang. Nah, tahu-tahu nanti kamu akan sadar bahwa di sini yang gak punya tujuan hidup dia atau kamu. Jadi dia tuh seperti cermin. Setiap kali kalian berargumen, kamu akan sadar bahwa yang kamu hadapi itu diri kamu sendiri. Dia hanyalah pemantul. Nah, jangan sedih, jangan kecewa, karena ini proses belajar yang memang mungkin agak berat, tapi tujuannya memang kamu itu harus berkembang. Sudah waktunya berkembang. Mau tidak mau, kamu harus menghadapi semua egomu dan dirimu sendiri. Dan yang namanya relationship itu adalah ajang pengguguran ego yang paling manjur. Jadi kalau orang suka bilang, enak punya pacar, jangan salah. Kalau kalian pacaran dengan baik dan benar, kalian akan merasa bahwa banyak sekali ego yang akan dirontokkan dalam suatu hubungan itu. Kalau misalnya tidak ada ego yang rontok, atau tidak ada perkembangan dalam pacaran itu ya, yang ada cuma berantem, tapi tidak ada pembelajaran, sudah pasti itu akan menjadi hubungan yang toksik. Nah, jadi kalau yang suka berantem tapi bisa mengambil pelajarannya, jangan khawatir, berarti kalian berkembang. Sudah gitu, di sini juga ada love your body. Kemungkinan juga orang ini nggak cuman akan challenging dari segi dia akan memicu emosi, dia akan membuat kamu melihat mindset kamu yang keliru, tapi dia juga akan membuat kamu merasa selama ini cara kamu merawat diri itu mungkin salah. Dia akan membuat kamu merasa selama ini mungkin kamu suka ngebanding-bandingin diri kamu dengan orang lain, dan itu adalah hal yang gak guna gitu, itu hanya merugikan diri kamu sendiri. Dan pokoknya intinya bersama dengan orang ini kamu dipaksa menjadi orang yang benar, tapi mungkin caranya gak enak. Kayak caranya gak enak tuh misalnya gini ya, kita sebel nih, misalnya kita dibully kita ada orang suka ngebully kita, dan buat apa misalnya kita dibully itu sebenarnya bukan karena supaya kita terintimidasi atau teraniaya terus, tapi orang itu ditugaskan Tuhan ke hidup kita, ngebully kita itu supaya kita bisa ngelawan, supaya kita bisa berjuang, mempertahankan diri sendiri, kita bisa berani dan say no. Sama di relationship ini juga gitu. Relationship ini nantinya tujuan akhirnya adalah supaya kamu menjadi sosok yang berani untuk keluar dari cangkang kamu, dari diri kamu yang lama. Jadi kamu akan terlahir baru, menjadi orang yang baru, yang sifatnya tuh juga sudah baru, sudah beda, dan akhirnya kamu bisa percaya diri, bisa sangat menganggap diri kamu itu mampu dan berdaya. Moga-moga paham ya. Aku kadang-kadang suka, aku ngerti cuman cari bahasanya itu susah. Tapi ini moga-moga paham. Pokoknya yang nomor 5 ini memang challenging, mungkin sulit, tapi this is a very good opportunity untuk berkembang secara soul. Yang terakhir, ada be courageous.
Aduh, ada patch, ada gentleness. Oh, processing softly. Ini yang pilih kartu nomor 6, mungkin kamu orangnya pemalu sekali, lembut sekali, nggak bisa diburu-buru, nggak bisa dipaksa. Kalau berubah pun kamu nggak bisa ekstrim berubahnya, harus pelan-pelan. Jadi romance energy kamu di 3 bulan pertama 2019 ini akan membuat kamu menjadi sosok yang pemberani. Memang kamu 3 ini ya, kamu tuh lembut, kamu itu polos, dan nggak bisa diburu-buru, nggak bisa ekstrim. Cuman nanti akan ada sesuatu, mungkin ada orang yang harus kamu perjuangkan, cintanya mungkin ya. Jadi kondisi ini akan membuat kamu tidak punya pilihan selain untuk berjuang. Kita itu mau tidak mau kadang-kadang untuk berubah harus ditaruh di situasi yang berlawanan gitu ya. Kalau kita lembut, tahu-tahu Tuhan taruh kita di situasi yang sangat keras. Nah, itu sebenarnya untuk ngebalance. Karena 3 kartu ini kan isinya kelembutan semua. Kamu butuh menjadi berani. Jadi nanti entah ada apa di tahun 2019 itu, kamu akan keluar sosok pemberaninya. Keren kan? Nah, dinikmatin aja. It's not a bad thing. Ini bukan hal yang buruk. Kamu akan mengagumi betapa ternyata diri kamu tuh bisa seperti ini. Kamu gak akan nyangka. Entah mungkin ada yang memang harus kamu perjuangkan. Mungkin kamu pun harus memperjuangkan dirimu sendiri. Aku nggak tahu. Siapa tahu memperjuangkan cinta juga bisa. Tapi intinya energi cintanya itu pun akan membuat kamu timbul sosok beraninya. Gitu. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Ini for fun only ya. Nggak usah dimasukin ke hati gimana-gimana banget. Jadi kalau dapat kartu yang kira-kira nggak friendly gitu kan, nggak usah dipikirin, dinikmatin aja. Ini cuman buat senang-senang aja. Thank you sudah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.